Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di MFA Entertainment ID. Kali ini Mang Janu bakal ketemu barengan sama dua bintang tamu yang udah hadir di channel YouTube-nya MFA Entertainment ID. Ada Mang Raja dan juga Mang Ike. Jangan lama salah rehat. Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Kenalan gigi sih kak. Kenalan gigi sih. Kunaon? Sedih kunaon? Sebagai ongkos kali. Udah diomongin atuh. Ongkos sama ulah dong. Mana boga? Hah? Mana boga? Aduh. Nah, teman-teman MFA Entertainment ID, ini adalah dua talent dari preman pensiun. Kalau misalnya teman-teman udah sering nonton gitu ya di salah satu TV swasta, ini mereka adalah talent-talentnya. Kalau Mang Raja waktu itu jadi apa, Mang? Saya di Preman Pensiun 5 sebagai Ewing. Sebagai Ewing. Ewing itu preman. Ewing preman tapi majak. preman jalanan. Preman jalanan. Preman ya? jalanan. Oke. Mang Ike sendiri, Mang? Denny si anak emak. Oh, Denny si anak emas. Siap ya. Berarti ini dua karakter yang berbeda ya. 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 Kalau Mang Raja mah preman jalanan. Ya. Mun Mang Ike mah anak emak pisan. Di terminal. Oh, di terminal. Preman Tapi terminal tapi takut dan segan sama emak. Oh. Walaupun preman. walaupun preman tapi sieun cenanya ku kolot mah gitu Oh. ya. Wah, mantap ya. Nah, kita bakal kupas tuntas nih seputaran kisah kehidupannya dan kenapa sekarang bisa jadi talentnya preman pensiun. Kalau dari Mang Raja sendiri, Mang Raja sebelum masuk ke preman pensiun dulu. Saya sebelum masuk Preman Pensiun masuk TK, SD, SMA. Bukan maksudnya bukan ada Oh. apa? Kisah hidupnya. Ada sekolah acting Oh. atau sebelum masuk preman Enggak sih. ada ikut apa gitulah pramuka pas kibra. Itu mah PNR gitu. school itu mah. Kumaha Mang Raja tah? Sebelum di Preman Pensiun ya keberangkatan emang dari dunia seni ya, Oh, panggungan dari meureun. Kalau lebih jauh mah dari mulai SMP itu saya sudah jadi nayaga. Nayaga wayang. Apapun. Oh, oke. Dulu di Kliningan, di wayang, kantos. Jadi dari SMP saya seneng main kacapi. Oh. Nah, beranjak ke dewasa, sebelum ke Preman Pensiun, di beberapa film lokal, garapan anak-anak lokal. Ya, beneran buah perjuangan, casting sana casting sini. Pertama main sinetron itu di RCTI di kesempatan kedua. Dari situ ya beberapa FTV, ada beberapa layar lebar. Cuman memang waktu itu semenjak Preman Pensiun 1 keluar, itu jadi pengen banget tuh saya tuh lamun tema udagan gitu. Ya, ini cita-cita gitu ya. Cita-cita walaupun beberapa sinetron sudah pernah, Ya. tapi asa can puas ya. Belum masuk Preman Pensiun. Nah, rezekinya di Preman Pensiun kemarin, Preman Pensiun 5, Pensiun 5. dapat 7 episode. Alhamdulillah lah, berkesan banget lah. Alright, berarti emang ini teh dari kecil Mang Raja mah udah punya jiwa seni gitu ya. Enggak, kalau jiwanya mah jiwa manusia gitu maksudnya. Cuman bakat gitu. Bakat seni benernya ya teman-teman ya memang ya. Darah apa ya? Kamu siapa darahnya? Oh, bukan darah seni, udah nggak ada. Kalau saya mah kan vokalis. Iya. Darahnya jadi A minor. Vokalis amino. Nah, gitulah. Oke. Ya, sekian dari saya. Acan. Belum. Jadi hasil dari perjuangan lah Hasil gitu. dari perjuangan. Alright. Tapi Perjuangan. emang dulunya waktu kecil emang suka main teater gitu atau sempat masuk sekolah kayak misalnya kalau di Bandung mah ya SMKI gitu atau masuk STM. Dari kecil saya mainnya loncat tinggi gitu. Kan nanya dari kecil ini. Ya. Nanya dari kecil. Kalau Maksudnya dasar atau pondasinya gitu. Ada enggak? ya pondasi mah seperti biasa ada dari yang batu kebok. Maksudnya Apa tuh? otodidak atau ada Oh ya. khusus? Kalau di seni tradisinya di kacapi saya guru Oh. Jadi dulu waktu SMP saya punya uang bekal, saya kumpulin. Nah, uang bekalnya saya kasih ke guru kacapi. Nah, dari situ saya senang masuk calung gitulah dina kesenian. Nah, kalau untuk acting sendiri lebih ke otoriter gitu. Otodidak berarti. Ya, maksudnya itu otodidak Otodidak. sendiri lah. Ya. Jadi sering lihat terus sama teman
di garapan film-film lokal. Oke. Saya ikut karena modern basicnya juga dari panggung. Alright. Saya memperdalam acting. Karena kalau menurut saya acting tuh bukan berpura-pura, Oke. tapi acting tuh bernatural. Gitu. Jadi acting itu bukan berpura-pura ya, tapi bernatural. Iya, jadi berpura-pura sebagai tapi memerankannya itu natural gitu. Jadi berpura-pura sebagai pembawaannya itu natural. Natural. Alright. Baiklah ya. Berarti memang kalau dari kesenian mah memang les dulu. Cuman kalau misalnya Bukan les sih, lebih ke apanya? Belajar lah, ngagur. Kalau les kan harus formal gitu ya. Ini mah saya punya guru tetangga lah dekat rumah, namanya almarhum Pak Asep Kobra. Dulu salah satu, pasti kalau seniman pada tahu si tangan iblis lah julukannya teh. Jadi bukan turunan iblis, jadi ngacapinya bagus. bagusnya. Nah dari situ saya teh ya kayak kalau Acar sedih, acar suka sedih. enggak, belum ya. Acar. itu sedih lah. Acar. Jadi kalau dari situ saya belajar. Nah, terakhir itu sama ya preman pensiun. Nah, dari situ mulai ada mungkin ini sesuatu yang emang bidangnya saya gitu. Sampai terakhir kemarin bareng Kang Haji Sule gitu. Oh, sempat bareng Kang Haji Sule juga. Iya, betul. Nanti kita bakal kupas tuntas lagi teman-teman ya. Alright. Nah, kalau dari Mang Iki sendiri nih, Mang Iki sendiri perjalanannya sampai akhirnya Mang Iki di preman pensiun yang terkenal Denny anak si Matea gitu ya. Itu emang kumaha Mang perjalanan bisa sampai akhirnya masuk dan dapat, kalau Mang Iki berarti PP 5. Oh, PP 4. Dari PP 4 sampai kemarin ya yang 5 ya. Alright, itu gimana tuh perjalanan hidupnya akhirnya sampai ke satu titik, wah masyarakat Indonesia tuh udah kenal sama saya, gitu. Iya, sama Mang Raja juga. Saya digedein di keluarga seniman yaitu calung. Oh. Dimulanya itu dari ikutan kabaret. Nah, terus langsung masuk ke nyobain MC. Terus bodor panggungan lah kalau dulu mah ya. Tapi katanya pernah masuk penjara ya? Enggak. Ya masuk gitulah. Oke. Ikutan audisi pelawak lah di Indonesia di salah satu TV nasional dan casting juga gitu. Enggak langsung masuk ke PP-nya. PP juga casting. Oke, berarti memang perjalanan hidupnya emang panjang banget gitu ya sampai akhirnya sekarang ada di preman pensiun gitu. Nah, emang basicnya juga kan itu kalau misalnya dari Aiki sendiri, Aiki kan dibesarkan di keluarga yang calung, berarti kan musik bukan teater berarti kan gitu kan. Nah, itu kan beda juga berarti basicnya antara musik dan juga teater gitu. Emang di keluarga ada juga yang di teater atau memang teman-teman di sekolah? Nggak ada, justru keluarga calung, cuma basicnya kan kalau calung itu kan komedi. Oh, calung bobodoran. Nah di situ terinspirasinya Oke. si darah bodorna aya meren gitu. Oke. Karena kalau misalnya waktu dulu masih darah muda mah ada memang ini ya suka terinspirasi dan pastinya juga teh naonnya nama nantinya segala yang ingin dicoba lah gitu. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, tapi emang sekolah nggak ke SMKI atau kemana? Enggak, sekolah SMA. Sampai SMA. Sekolah SMA, terus keluar, berarti kan sebelum jadi PP mungkin kerja dulu di mana? Kerja dulu di pabrik tekstil. Oh. 7 tahun. Terus udah PHK massal, sempat lagi kerja jadi tukang bangunan. Oh, sempat jadi kuli. Sempat 3 tahun ngaduk. Enggak sampai sekarang ini. Sumpah ini mah jujur saya ngaduk nih. Paduta batu nunggal itu layang pasang batu alamnya itu kebanyakannya. Oke. Alright, jadi sempat jadi tukang aduk dulu. Terus sempat juga di Swalayan hampir 7 tahun lah. Di Swalayan hampir 7 tahun. Kalau yang di Cipinang itu berapa tahun? Apa? Yang di Cipinang? Oh, itu penjara Pak, bukan lagi Pak, bukan Pak. LP. Alright, jadi memang perjalanan hidupnya tuh emang benar-benar panjang banget dan akhirnya bisa ikut casting terus ya jadilah salah satu pemain di preman pensiun. Nah, bisa yakin gitu. Oke lah. Kan kalau misalnya ikut casting mah pasti kan saingannya banyak persaingannya. Tapi kenapa bisa yakin orang bisa lah gitu. Nah,
ada dorongan itu kenapa? Kembali lagi ke milik. Ya, kan yang casting itu puluhan ribu, bahkan ratusan jutaan. Oke. Jutaan ribu yang masuk Jutaan tiap ribu. hari ya. Yang online kan kebanyakan casting online gitu. Kalau yang dari daerah Bandung bisa langsung castingnya datang langsung ke base camp gitu. Emang Aiki bahala di mana? Di base camp langsung. Oh, di base camp. Di daerah hotel apa Rinjani ya? Rinjani. Itu di Muhammadiyah, dekat rumah sakit Muhammadiyah. Iya. Iya bener. Ya, benar. Iya dia bener. In parfum lah. Kenapa disebutin? Oh iya. Nggak usah sebutin. Iya, Oke. Terus akhirnya casting gitu. casting, alhamdulillah dapat peran gitu. Kalau di Prima Mansion kan itu sistemnya gambler. Oh, kumaha tak gamer teh. Jadi gambler itu kita main nih, Ya. misalkan di episode ini, nggak tahu di episode selanjutnya bakal main atau enggak. Karena itu kebutuhan kan cerita gitu. Dan alhamdulillahnya Denny itu dapat ada peran continuity-nya. Jadi ada seorang preman yang segan sama ibu gitu, walaupun Oke. di luarannya bengis. Ya, nah yang namanya preman gimana lah, Ya, ke teman-temannya gimana. Tapi kalau udah di rumah dan ketemu ibu ya udah, Oke. kita segan sama ibu. Alright, itu adalah salah satu peran Denny gitu ya Ya. di Preman Pensiun. Amun Mang Raja sendiri, Mang Raja. Nah, Mang Raja kalau misalnya Mang Iki kan ini kan perjalanan hidupnya sempat jadi tukang aduk lah, sempat jadi tukang ngadu domba lah. Itu tuh ngadu domba, atur ribut bener kampung ngadu domba. hampir sama sih sebetulnya Mang Janu ya. Kan segala sesuatu juga tidak bisa dicapai dengan instan. Saya dulu dari Bandung syuting ke Jakarta pakai sepeda. Oh, manya. Seriusan itu sinetron stripping saya pertama tuh. Ada kesempatan kedua, nanti boleh YouTuber pemirsa YouTube-nya Pamir tuh. boleh dicek. Itu di kesempatan kedua, judulnya kesempatan kedua. Itu bareng Om Roy Martin, ada Mas Ripki Balwel, Erik Estrada, nah termasuk saya, dan alhamdulillahnya di situ saya jadi dapat peran pembantu utama. Nah betul, jadi apa betul kata Mang Iki. Saya jadi sales lah, tim event lah dulu ya di Cirebon. Nah di Cirebon itu saya kena musibah, sampai saya makan itu harus makan tuh nggak gedein handphone, seriusan. Nah dari situ saya ketemu lah sama salah satu orang yang sampai sekarang saya nggak akan bisa lupa jasanya gitu. Dia ngomong, diajak pulang ke rumahnya, dikasih nginep, dikasih makan. Nah kebetulan dia tuh salah satu TV lokal Cirebon. Ada Radar Cirebon, TV Radar Cirebon. Ngobrol, saya ditawarin di situ, tapi dengan tantangan saya harus bisa bahasa Cirebon. Akhirnya saya belajar bahasa Cirebon, saya bawain acara lokal di sana. Nah dari situlah gitu mulai bangkit. Tapi kalau misalnya tadi soal pekerjaan, karena kita mah prinsipnya tebauan. Jadi segala dicambak gitu ya. Iya. Ya, yang penting mah halalnya. Yang penting mah halal. Tuh tempat tipu. Karena malamnya kita manggung nih, ngebodor. Besoknya harus ngaduk deh, ngaduk. Gitu. Ada misalnya saya pernah jualan kue, saya jualan kalau seblak gitu. Sempat kan? Enggak, jangan, iya. jangan. Narik kolor bapak. Itu saya yang terakhir itu jual beli perabotan Perabotan naon? rumah tangga. Oke. Itu sampai saya dimarahin lah sama istri itu. Kenapa? Kan habis semua perabotan rumah tangga saya. Oh, jadi pas jual beli itu bisnis jual beli perabotan. Jarak 3 bulan ya kalau nggak salah. Iya, jarak itu rumah jadi aula ya, kosong. Kosong aja. Ini Iki tahu banget lah. Gitu, ya. Oke. Sampai jual perabotan ya. Bener, saya mah serius. Mang Cep, aduh. Iya. Nah, kita bakal kupas dulu pemirsa ya yang Mang Raja tadi ke Jakarta pakai sepeda. Itu habis berapa lama di jalan? Sehari ya, nggak lama. Sehari. Saya berangkat subuh, misalnya ada syuting Senin nih, Ya. saya berangkat Minggu pagi. Oke. Minggu pagi sampai sana tuh sore lah. Sampai sana sore sampai lokasi syuting, karena saya ini tidur di lokasi syuting. Sampai akhirnya ceritanya ketemu lah, ketahuan tuh tidur. Mau dicarekan, mana teh artis gitu, malam tidur di. Nah, karena apa adanya ya, saya nggak bisa bayar kos atau apa, karena dulu juga honor abdi di stripping belum terlalu ini. Oke. Yang akhirnya
karena abdi mah teu kicing gitu. Jadi kalau break syuting ke dapur bikin apa gitunya suguhkeun terus karena orang abdi mah orangna teu telepek. Penasaranan gitu, jadi beberapa dekat dengan beberapa petinggi di film itu, akhirnya dipertemukanlah dengan produser. Dipertemukanlah dengan produser, saya kenalan sama produser, Mbak Mia, itu Mbak Mia pokoknya satu nuhun. Dari situ honor naik, itu yang tadinya saya cuman on off lah istilahnya on off, di situ saya dikasih kontrak sama MNC Picture untuk stripping dengan honor yang alhamdulillah lah. Baik gitu. Ya. Jadi sebetulnya mah ya. Jadi deh, jadi kuat. Ini nangis cicilan. Oh ini ada yang nagih. Ini saya kaget. Bentar tuh lagi podcast ya. Dia langsung ngurung gitu ya, itu tuh kejadian tahun berapa, Mang Raja? Itu sebetulnya kejadian waktu pada saat Nyonya Manir dilahirkan. Jauh tadi. Nah itu tahun kemarin kan masih baru. 2018. Wah. 2017. Ya 17 lah 2017. 2017-an baik ya. 2016. Oke. Tapi untungnya Mang Raja teh kesana udah bukan sebagai figuran berarti ya, bukan sebagai pembantu peran pembantu utama. Itu berarti kejadiannya di tahun 2016-an gitu ya. Alright, dan akhirnya sekarang Mang Raja masuk ke preman pensiun. Nah, karena memang ngelihat kalau misalnya dari perjalanan hidupnya udah melanglang buana pisan ya, di Jakarta, di Cirebon, meskipun pertama kalinya ini adalah di Cirebon ya, di TV lokal Cirebon, harus bisa menguasai bahasa Cirebon gitu kan, karena menjadi host berarti di sana di Cirebon, di sana ya. di host. Oke. Nah, kalau Mang Iki sendiri, kalau Mang Raja kan emang udah melalang buana sendirinya ke Jakarta lah sampai pakai sepeda gitu. Mang Iki mah di Bandung terus atau kemana? Sama juga casting ke Jakarta sampai orang melihatnya kan Iki dari Denny yang sekarang belum tahu kan usahanya dulu casting, nginep di masjid 4 hari 4 malam. Jadi sempat makan ya pakai mie nginep di masjid sampai pas pulang kecopetan pernah benar. Jadi nunggu dulu nginep lagi di kebun jeruk di tempat rambutan pernah. Di terminal. Enggak, di terminal namanya. Jadi di kebun jeruk kan. Itu daerah Pak. Ya. Kebun-kebun waru ada di sini. Pada ujungnya. Ya gitu loh. Oke. Kalau diceritain mah ya panjang ya. Tapi akhirnya bisa di titik yang sekarang ini memang perlu perjuangan yang emang benar-benar ekstra dan juga pastinya amun cek bahasa Sundana mana ya. Leukeun yakin percaya lah. Leukeun yakin dan juga percaya. Nah, akhirnya sekarang ini bisa berdua bareng-bareng. Ini teh ketemunya berarti di preman pensiun kan? Enggak, dari dulu. Cuman ya mungkin ini secara singkatnya, karena kan dulu kita berprofesi sebagai komedian panggung lah gitu. Dari dulu ya mungkin terus ketemu di preman pensiun, di berbagai kegiatan. Nah mungkin tahun ini sudah 2 tahun ini mungkin cek alot teh nyanggis maneh waktuna babarengan rezekina babarengan yang akhirnya ya udah ngeluyur gitu. Akhirnya terbentuklah Raja Kucluk. Etanya akhirnya barengan. Berarti emang dari dulu udah nge-MC juga bareng-bareng. Bareng. Sebelum ke PP juga. Saya nge-MC sama dia tuh waktu anu nyopet di ceritanya. Enggak bukan nge-MC enggak sampai nyopet. Besoknya yang nyopet. Master of Copet. Iya. Bukan. MC malamnya nge-MC di hajatan. Nah, besoknya nyopet. Nah, ini sama dia. Bareng oke. Bareng. Oke. Cuma saya mah bagian lolosnya lah. Ya, saya bagian bukulin. Itu sekarang juga saya siaran di salah satu radio besar di Kota Bandung berdua. Berdua. Jadi alhamdulillah saya jadi penyiar lah. Gayanya. Mantap ya. Gitu ya. Jadi siaran juga berdua, MC juga berdua, tidur juga berdua. Beda. Kalau lagi hilap aja lah. Kalau lagi hilap berdua ya. Kadang-kadang saya juga bakal Enggak. Nah gitu aja lu. Siap. Nah, ada nggak nih buat pemirsa yang di rumah di sana gitu, satu motivasi gitu, pengen menjadi public figure kayak Kang Denny alias Mang Iki atau nggak Mang Raja gitu. Apa nih Mang?
saran-sarannya? Ya paling kalau dari saya itu tetap berkarya lah, tetap berkarya, percaya karena kata Juragan ya, Juragan Aris sutradara saya juga, karyamu sejarahmu. Oke, karyamu sejarahmu. Mang Raja sendiri Mang? Kalau Tiabli mah meureunnya buat teman-teman yang di sana jangan pernah merasa puas, terus jangan pernah merasa hebat. Saguluyurna, yakin, sing percaya, yang paling utama jujur dan jangan pernah maju atau jangan pernah kalian berkarya harus menjatuhkan orang lain. Oke, tong saling sikut gitu ya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, jadi insya Allah lah. Oke. Nah, gitu lah. Iya, oke. Ya maksudnya gitulah. Ya. Pokoknya tetap semangat lah. Ya, itulah. Tetap semangat, yakin dan juga percaya ya. Ya, kalau gitu. misalnya mau jadi salah satu public figure ya yang ada di Indonesia tanya. Nah, itulah pokoknya mah. Jauhi karudet, dekati kebahagiaan. Jauhi karudet, dekati kebahagiaan. Hatur nuhun, Mang Iki alias Kardini, terima kasih banyak juga teman-teman di MFA channel Entertainment ID. Jangan lupa di share, di like dan juga di subscribe. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam.